Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget nih ketemu sama kelas 11 IPA, bener ya? Iya, Bener Kak. nggak? Oke, halo ada Farel, Nabila, Fatur, Rahma, Bunga, dan teman-temannya. Oke, ini yang paling kelihatan paling atas nih. Oke, gimana kabar kalian hari ini? 1 sampai 10 semangat kalian ada di posisi berapa? Silakan balas di kolom chat. Kalau mau on voice boleh. 2. 2. Oh, 2. Kenapa nih? Ada yang lain 9. Oke, ada lagi yang lain 1 sampai 10 ada di posisi berapa? Kalau mau 1000 juga nggak apa-apa sih. Ntar ada kembaliannya. 6. Oke. 8 yang lain? 7. 7 ya. Ada yang mau lebih tinggi? Oh, kakak kayak lelang jadi nih. Oke. Ketemu lagi sama Karini di kelas Ambis Recharge. Kakak tampilkan dulu foto kakak yang ada di mana-mana ini. Kalian pernah ketemu kakak sebelumnya? Teman-teman? Belum. Ada yang udah pernah belum? Ada yang udah pernah ketemu kakak? Udah. Udah, siapa ini? Tadi kok suaranya sama yang bilang belum sama yang bilang udah. Ada yang udah ya, mungkin udah di kelas 10. Mana yang udah? Oke, ada yang udah ketemu mungkin pertama banget kalau kalian ikut kick off pekan 0 Senin yang lalu, yang kemarin banget. Nah, itu ketemu kakak tuh di hari pertama. Tapi kalau misalnya belum, ada yang mungkin ketemunya di kelas 10 kemarin. Ada juga mungkin yang baru ketemu hari ini. Kenalin, kakak Karini. Nih, dari bawah sini, kakak cukup terkenal harusnya. Harusnya ya. Nama kakak Karini, kakak Ambis teacher untuk Ambis Recharge. Jadi ambisnya ada 2 kali. Memang tujuannya untuk membuat kalian ambis banget gitu ya. Nanti ambis nih apa Kak? Nantilah kita bahas ambis nih apa. Tapi buat teman-teman yang ada di sini mungkin ini bukan mata pelajaran yang cukup familiar dengan kalian karena tidak ada ujiannya di sekolah. Bahkan kayaknya nggak ada juga di sekolah. Ini adanya cuma di sekolah aja doang adanya. Kakak lulusan psikologi dari salah satu universitas di Indonesia dan saat ini sedang progres untuk menyelesaikan psikolog. Jadi kalau ada yang mau curhat-curhat boleh nanti kakak share formnya di akhir kelas atau ada yang mau cerita, mau sharing boleh silahkan. Oke. Jadi di kelas kali ini, di kelas Ambis Recharge ini tujuannya adalah untuk nge-charge kalian karena ini di awal banget ya, awal tahun ajaran. Jadi akan nge-charge semangat kalian, akan isi bahan bakar nih. Selama 1 tahun belajar ini kalian harus seberapa semangat atau semangat bangetnya gimana caranya gitu ya. Nanti di kelas ini kalian nggak cuma akan dapat muatan tentang psikologi aja, curhat-curhatannya aja enggak, tapi nanti ada juga beberapa yang diisi sama sains seru. Buat IPA nih kan, sains seru. Kenapa sih harus belajar ini gitu kan? Nanti ada sesinya sendiri. Tapi nanti khusus yang sama kakak kita akan sharing-sharing tentang gimana cara belajar, terus kenapa harus belajar. Terus ada nggak kak tipsnya supaya mudah untuk mempelajari sesuatu gitu ya? Oke, nah sebelum kakak mulai nih untuk bahasan hari ini, ada yang mau ditanya dulu nggak? Boleh nanya apa aja, silakan. Ada? Kalau nggak ada kakak yang nanya, nggak jangan ya. Ada belum? Nih hari ini sudah cukup ramai, mungkin ada beberapa yang tadi, oh istirahat dulu tadi kalian ya. Istirahat 10 menit, mungkin ada yang OTW join, it's okay. Jadi nanti selama kakak rules-nya di kelas kakak adalah selama kakak menjelaskan kalian boleh kok kalau tiba-tiba di tengah ada yang mau ditanya silahkan, boleh di kolom chat, boleh raise hand dan on voice, boleh silahkan, fleksibel aja. Oke, hari ini kita mau bahas tentang alasan harus mulai ambis di kelas 11. Pokoknya kita banyak bahas ambis deh ya. Alasan harus mulai ambis di kelas 11. Kalian udah mulai ngerasa bedanya belum vibes di kelas 11 sama kelas 10 ini? Ada yang mau cerita merasakan beda di kelas 10 dan kelas 11 walau baru sepekan mulai berjalan sepekan atau 2 pekan? Sepekan lah ya. Sepekan mulai berjalan. Apa yang beda? Ini ada Nashwa nih. Apa yang beda Nashwa dari kelas 10 dengan kelas 11 sekarang? Mungkin kalau Nashwa lagi ngetik ada yang mau on voice boleh. Apa bedanya? Apa yang kalian rasa berbeda dari kelas 10 kemarin sama kelas 11 sekarang? Matematikanya lebih susah.
Matematikanya lebih susah. Oke, ada di percepatan. Oh, ada materi yang akhirnya dipercepat ya? Pelajarannya gurunya beda. Tapi sekolahnya masih sama. Benar. Ya, sekolahnya masih sama tapi kan ya. Pelajarannya oke, pelajarannya lebih rumit. Oke, tapi pelajarannya masih sama Kak, cuman materinya lebih rumit gitu ya. Oke, hidupnya nggak ada yang lebih rumit kan? Nggak. Aman ya. Oke. Nah, jadi nanti selama kelas 11 ini mungkin kalian akan merasakan cobaan yang sekarang mungkin belum terlalu terasa, tapi biasanya dialami sama kelas 11. Apa itu? Masa-masa masuk ke zona yang nyaman banget. Nyaman banget tuh bukan karena pelajarannya tadi makin sulit, makin ini enggak. Tapi kalian beberapa kelas 11 ya, mungkin bukan kalian, tapi beberapa kelas 11 dan kebanyakan masuk nih di masa-masa yang masih jauh dari ujian akhir di SMA, tapi udah melewati masa adaptasi di SMA. Jadi udah mulai banyak teman-teman, udah mulai aktif di organisasi, udah mulai ini itu deh ya. Terus ujian masih jauh. Jadi beberapa tuh ada yang mulai tidak mempersiapkan lagi, kira-kira setahun lagi akan persiapan apa. Jadi mulai lalai nih di kelas 11. Nah, gimana caranya supaya kalian stay tetap enjoy tapi tetap ambis. Nah, tetap enjoy, tetap ambis, tetap istirahat yang cukup. Nah, gimana caranya gitu lah ya. Kakak akan sharing. Mungkin nggak habis di sesi ini aja, tapi kakak akan pecah beberapa sesi yang kita akan sharing-sharing tentang gimana supaya di masa kelas 11 kalian ini tetap maksimal dan nanti di kelas 12 tuh kalian nggak kaget menghadapinya. Oke, guys. Jadi yang akan kita bahas pastinya saling berbagi semangat. Kalian di sini kan kelas 11, ada nggak yang sama sekolahnya? Ada yang tahu? Oh, ini aku sekolahnya sama nih Kak sama temanku. Kelihatan namanya di sini gitu kan. Atau nggak tahu Kak, nggak ketemu karena nggak open cam. Udah. Pokoknya saling berbagi semangat, membuat set goals yang konkret. Ini juga nanti akan kakak pandu. Terus share info pendidikan, yang kakak sampaikan apa aja sih yang harus kalian persiapkan. Dan nanti gimana sih kelas 12 itu. Tapi biasa kakak kasih tahu di akhir-akhir kelas 11 kok. Berbagi tips belajar seru dan fun game serta energizing. Oke. Sebelum mana-mana, oh tadi kita udah kenalan ya. Kalian juga udah kenalan. Oke. Kakak mau share dulu salah satu yang ada di sini. Ini dia. Kita mau cobain untuk buat yang namanya set goals. Oke. Jadi yang tadi berapa semangatnya 2 gitu. Mudah-mudahan habis ini semangatnya naik ya. Ya naik 1 juga nggak apa-apa deh. Oke, kita mau latihan buat set goals. Nanti kakak akan share linknya. Coba kakak share di sini. Nggak bisa. Kalian nanti akan boleh silakan masuk ke link ini supaya saling lihat teman-temannya buat set goals. Pertama, ya. Oke. Nih, file responnya. Kakak share di kolom chat. Silakan diklik dan diakses. Ini udah open access. Udah. Nanti caranya gini. Kalian klik aja di sini. Oke. Ini ada beberapa halaman. Nanti kalau kalian mau nambahin punya kalian sendiri boleh klik lama. Kalau di handphone klik lama terus nanti klik duplicate slide. Oke. Nanti kalian ketik di sini boleh pakai nama boleh enggak tapi sebaiknya pakai nama. Misalnya Rini. Oke. Goals itu target. Target jangka berapa lama? Jangka 1 semester misalnya. Oke. Terus apa? Jadi apa targetnya? Oke, apa targetnya? Terus kenapa targetnya itu? Terus bagaimana caranya? Nah ini, 3 ini aja. Apa, kenapa, bagaimana caranya? Silahkan isi di sini. Kalian boleh pilih langsung di duplikat aja. Kakak bantu duplikat buat yang mau buat. Oke. Silakan langsung diisi. Kita di sini kelasnya interaktif sekali. Ini anotasinya boleh kakak nonaktifin nggak apa-apa ya. Ini kita
kelasnya interaktif sekali. Jadi pada saat kalian ngisi ini mau langsung nanya di Kak, ini bisa kayak gini nggak Kak? Ini harusnya kayak gimana ya? Itu boleh. Silakan. Oke. Oke, kalau ngerasa nih, oh ini udah banyak orangnya, pindah ke bawah aja nih. Nah, tuh. Langsung tag namanya. Ini punya aku ya. Kalian pindah ke bawah gitu. Oke, Kakak coba ada yang sudah mulai. Oh, ini Kakak kasih waktu berapa? 7 menit cukup ya? Berarti ini 51 sampai 7, 58. 16.58. Jadi pada saat ini kalian sambil isi boleh, Kakak sambil ngobrol. Jadi saat kalian buat set goals itu, pertama kan kalian punya tujuan gedenya apa. Dan set goals yang baik itu adalah set goals yang smart. Apa tuh smart? Smart itu spesifik, jadi jelas, spesifik, jelas apa yang mau dituju. Terus measurable, bisa diukur, terukur dia. Kita tahu ukuran dapat nggak dapatnya, lulus nggak lulusnya itu gimana. Oke. Terus setelah itu specific, measurable, attainable. Oke. Bisa dicapai. Oke, terus rasional, masuk akal. Oke, rasional, masuk akal. Oke, terus ada time bound-nya. Time bound nih gimana? Time bound gini. Time bound. Aduh, timely ya. Nah, jadi ada waktunya. Spesifik, terukur, bisa dicapai, rasional, dan ada waktunya. Supaya kita tahu nih, kapan kita harus ukur, oh ini udah selesai, oh ini belum selesai goalsnya, oh ini harus aku capai 3 bulan lagi, oh ini aku capainya nanti, dan seterusnya. Oke, jadi kalau dia spesifik, kita tahu nih, mau kemana. Jadi kalau kalian ditanya nih, saya mau pergi gitu kan, mau kemana? Kalau kita bilangnya mau jalan-jalan Kak, jalan-jalannya kemana? Ya pokoknya mau jalan-jalan. Nah, kalau misalnya cuma jalan-jalan aja, itu banyak banget pilihannya, ya kan? Dan kita belum menentuin tuh, apakah jalan-jalan kita akan tercapai atau enggak. Ya kalau misalnya jalan-jalan doang, ya jalan aja, keluar rumah jalan, udah jalan gitu kan. Nah jalan-jalannya yang gimana nih? Harus dispesifikin supaya kita tahu gimana cara mengukurnya. Oke, terus measurable ini fungsinya adalah supaya ada ukurannya. Kalaupun belum tercapai semuanya, kita tahu berapa persen dia sudah tercapai. Oke, misalnya targetnya adalah aku dapat apa nih? Jadi ketua OSIS misalnya ya. Oke, measurable-nya cuma satu Kak, jadi ketua atau tidak jadi ketua. Kalau aku jadi ketua ya berarti aku dapat 50% seminimal ya, 50% plus 1 dari suara seluruh siswa sekolah. Seluruh siswa sekolah berapa? 600 orang Kak, berarti aku harus dapat 301 suara. Terukur kan? Tahu dianya. Gimana cara untuk dapat jadi OSIS OSIS kalian demokrasi atau enggak? Kalau demokrasi kan pilih gitu ya, atau misalnya dipilih sama MPL, apa namanya ya? Majelis Pemusyawaratan Kelas, MPK dulu Kakak namanya. Kalau masih dipilih MPK ya berarti MPK yang mutusin, tapi kalau masih voting gitu kan, berarti harus dapat 301 suara. Terukur kan? Terus attainable, kenapa? Mungkin untuk dicapai Kak, karena aku siswa sekolah itu. Oke, jadi dan di masa itu adalah masa kelas 11 untuk menjabat. Mungkin. Terus rasional. Rasional kenapa? Karena aku tadi di sekolah itu dan aku memenuhi syarat. Yang nggak memenuhi syarat adalah kalau kalian pengen jadi ketua OSIS di sekolah tetangga. Nggak rasional itu. Gimana caranya kan gitu. Kalian sekolahnya di sebelah, pengen jadi ketua OSISnya di sebelah, itu nggak rasional. Oke, nanti kalian stres sendiri kalau punya target kayak gitu. Terus timely, ada targetnya. Targetnya kapan? Pemilihan ketua OSIS sampai bulan depan, Kak. Berarti sampai bulan depan, targetku harus tercapai. Kalau bulan depan udah selesai, ya udah tercapai nggak tercapai itu ukurannya. Kalau tidak tercapai, kan misalnya tadi ketua OSIS masih mungkin Kak di kelas
12. Oh, berarti masih bisa coba tahun depan. Tapi kalau enggak, mungkin kalian punya goals lain. Oke, nggak dapat ketua OSIS, aku harus jadi apa? Misalnya di OSIS ada apa aja ya? Kakak lupa sampean. Misalnya jadi sekretarisnya. Oke, kalau nggak jadi presidiumnya, jadi ketua apa? Ketua divisi apa kayak gitu ya. Ada target kedua, ada target ketiga, bebas. Tapi yang penting pertama itu harus spesifik. Jadi kalau buat target itu yang penting. Ini kita coba dulu. Ini keren nih. Boleh ya Najwa kita share. Apa nilainya meningkat? Oke, mengikuti program exchange, mengikuti organisasi Rohis. Kenapa? Untuk menjadi bukti syarat mengikuti SNMPTN atau pendaftaran kuliah ke luar negeri. Oke, kita lihat dulu. Apakah dari alasannya sudah cukup kuat? Misalnya, untuk ikut SNMPTN nilai meningkat, ya masih sejalan ya. Terus ikut program exchange untuk kuliah ke luar negeri, ya. Tapi, ini mungkin second option ya. Tapi kalau dia udah lulus SNMPTN, ini mungkin pendaftaran ke luar negerinya nggak untuk S1, bisa jadi untuk X2. Tapi untuk S2 nanti dia nggak pakai program exchange yang di SMA, pakainya program exchange yang di perkuliahan. Oke, memang gitu organisasi Rohis ini mungkin untuk nilai plus organisasi. Gimana caranya dengan belajar giat sesuai manajemen waktu dan efisien? Oke, good. Thank you. Semoga tercapai. Ada lagi jangka 1 semester ingin meningkatkan nilai raport supaya berkesempatan untuk kuliah jalur SNMPTN. Caranya dengan niat yang kuat. Oke, good. Ada lagi? Masuk 10 besar. Oke, nilai menjadi lebih baik. Kenapa? Alasannya karena saya ingin lolos SNMPTN dan masuk PTN favorit. Good. Bagaimana caranya? Dengan rajin belajar dan konsisten. Oke, good. Naikin nilai biar rata-rata semester ini tinggi dan masuk OSIS sama ikut kompetensi yang bisa aku ikutin. Punya banyak teman di sekolahan. Kompetensi yang bisa diikutin ya. Oke. Mungkin nanti boleh dispesifikan lagi kamu sukanya bidang apa. Misalnya aku sukanya lomba nari Kak, aku sukanya cheerleaders Kak. Ada loh yang masuk ke perkuliahan. Jadi dia tes masuk tapi pakai hasil lomba cheerleaders. Ada loh. Masuknya psikologi lagi loh barengan sama kakak ya. Itu ada kalau misalnya keren kan? Keren dia langsung komen di sini. Oke, thank you. Indri ya. Terus apa lagi nih? Kenapa biar pas masuk kuliah lewat SNMPTN lah dihapus. Kakak belum selesai baca. Bisa pakai nilai bagus dan sertifnya. Oke, good. Terus kalau buat masuk OSIS biar sibuk aja, benar-benar. Karena gini, pada saat kita ngerasa Kak sibuk banget belajar, aku nggak mau punya kesibukan lain, pengennya sekolah aja. Yakinlah, kalian akan lebih tidak produktif pada saat kalian nggak sibuk. Sibuk itu akan membuat kalian lebih produktif karena apa? Karena nggak ada waktu kosong. Kalian akan ngatur, waktu sekian ngapain, waktu sekian ngapain. Gitu. Karena waktunya udah diatur, jadinya kita lebih produktif. Cobain. Kalau mau. Hanifah, apa nih yang mau ditargetin? Ranking 10 besar, good. Kenapa? Masih mengetik mungkin ya? Why? Kenapa harus 10 besar? Oke, ada lagi yang di bawah? Mana nih? Kalian kesulitan nggak? Ngisi di sini. Kalau kesulitan boleh di kolom chat, boleh. Ada yang belum muncul? Oke ya. Ini yang di handphone biasanya beberapa suka kesulitan nih. Coba ya kakak copas dulu di sini biar kalian mudah untuk editnya. Oke. Nah, udah ya. Udah lewat. Boleh sambil kalian ngetik kalau misalnya mau ngetik atau nanti dilanjutin lagi boleh. Ini linknya nggak kakak tutup kok. Oke, satu lagi nih. Maulida, apa yang mau ditargetin? Nilai meningkat, semakin mudah untuk memahami seluruh materi dan ranking naik. Oke, kenapa? Supaya dapat jalur undangan SNMPTN dan masuk PTN. Di sini targetnya berarti pertama banget masuk SNMPTN ya. Good.
Karena kalau masuk SNMPTN tuh enak banget, abis itu nggak ada ujian lagi soalnya. Udah gitu liburnya lebih cepat, maksudnya tidak mengejar lagi kan udah selesai. Jadi kalian bisa leha-leha lah gitu ya. Sebelum kemana-mana, kita kenalan dulu sama beberapa jalur masuk PTN. Tadi kalian udah targetin, mungkin jangka waktu terdekatnya itu adalah menaikkan nilai di semester 3 berarti ini ya. Masih ada 3 kali kesempatan lagi kalian untuk naikin nilai supaya nanti dapat SNMPTN. Nilai semester 3, 4, dan 5 itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu yang dipakai, 1, 2 kalian udah dapet, 3, 4, 5 yang masih bisa kalian perjuangkan. Masih ada banyak banget waktu untuk menaikkan nilai ini, nilai untuk SNMPTN. Karena nanti bobot paling besarnya di nilai-nilai itu. Walaupun nanti ada bobot-bobot lainnya yang akan menaikkan termasuk tadi organisasi, terus misalnya kalian ikut exchange, ikut apalagi lomba-lomba sampai internasional atau nasional itu juga akan membantu. Tapi yang paling utama akan dilihat adalah nilai raportnya. Jadi walaupun dia atlet sekalipun, kalau dia nilainya tidak masuk eligible, nggak bisa diperjuangin, dia masuknya nanti jalur lain. Bisa masuk ke jalur prestasi, tapi bukan yang SNMPTN. Itu dia. Kalau misalnya mau fokus banget ya, aku mau jadi atlet aja Kak. Pokoknya aku mau ikut perlombaan atletik di pokoknya nilaiku ya udah deh Kak, biar aja KKM aja, nggak eligible nggak apa-apa. Tapi aku jadi atlet yang terkenal banget, nggak masalah. Nanti kamu kalau mau kuliah, masuknya jalur prestasi, itu ada. Oke, terus ada lagi jalur masuk SBMPTN, ada lagi jalur masuk mandiri. Kakak sih harapannya kalian selesai nih, sampai ini aja nih, 2 ini. Ininya nggak usah lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya harus sampai di sini pun nggak masalah. It's okay. Tapi kalian punya gambaran nih. Oke, dalam 2 tahun lagi aku akan selesai dari SMA. Aku tidak akan SMA selama-lamanya. Ya kan? Dan 2 tahun itu nggak lama. 2 tahun itu singkat banget. Apalagi kalau kalian ngejalaninya dengan tugas yang banyak ya kan, terus kegiatan-kegiatan yang banyak itu enggak lama. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau ngerasa UTBK masih lama nih, masih April 2024, yuk kan. Kalian akan ikut UTBK di 2024 kan ya. 2023 kan kalian masih kelas 12 nanti. Nah masih lama Kak, apakah aku harus persiapan dari sekarang? Oh, harus. Kenapa? Karena goals itu kalian targetinnya sekarang. Tapi kalau kalian nggak pernah punya post stopnya, kalian cuma tahu oh target akhirnya nanti nih di 2024. Itu ibaratnya gini. Kalian mau lari maraton tuh sekitar berapa 42.000 kilometer kalau nggak salah. Pokoknya jauh deh ya lari maraton. Tapi yang harusnya diselesaikan dalam waktu 12 jam kalian memaksa diri kalian untuk lari 1 jam. Apa yang akan terjadi? Ngep kan? Ngos-ngosan dan ngerasa aduh udah gak sanggup lagi, pingsan yang ada. Ibaratnya kalau kalian kejarnya nanti sebulan aja deh Kak sebelum UTBK. Atau aku SNMPTN-nya fokusnya nanti aja Kak setelah semester 5. Berarti nilai yang bisa kalian upgrade cuma di semester 5 doang. Semester 3 dan 4-nya kelewat. Ini yang harus dijaga, makanya goals yang kalian punya untuk SNMPTN nanti, startnya itu bukan di kelas 12, startnya bahkan kemarin di kelas 10. Tapi kalau kelas 10-nya kan udah lewat, berarti kalian startnya dari sekarang. Kalau yang kemarin start dari kelas 10-nya belum, berarti startnya dari sekarang. Jadi naikin nilai di kelas 11 nih masih ada kemungkinan kakak pernah ketemu siswa, kakak sharing ya. Kakak pernah ketemu siswa dia kelas 10-nya di SMA swasta. Tidak terlalu kompetitif, jadi nilainya juga nggak tinggi-tinggi banget. Terus dia pindah, jadi ujian lagi, kakak kurang tahu ujiannya gimana. Pokoknya dia ujian lagi di SMA negeri dan masuk tuh, keterima di SMA negeri. Dan di SMA negeri itu juga bukan yang grade A-nya banget. Dia jadi akreditasinya A, tapi nggak terlalu bersaing dan alumni-alumninya juga nggak terlalu banyak yang diterima di universitas. Tapi dia serius di sana dan waktu kakak konsultasiin dia untuk pilih jurusan, dia bisa ngukur maunya apa, kemampuannya apa, dan kira-kira itu menjawab nggak sama impian dia setelah selesai kuliah. Dan akhirnya dia lulus. Jadi dia benar-benar start untuk ngumpulin nilai itu di kelas 11.
Karena kelas 10-nya nilainya nggak terlalu terpakai karena kan harus dikonversi setelah pindah sekolah. Intinya, kalau kalian mulai dari sekarang pun belum telat. Penguasaan materi, info pendidikan, apalagi yang harus disiapkan untuk SNMPTN. Termasuk tadi, kalau ada yang mau nyiapin, Kak, aku ikut lomba yang banyak nih di tahun ajaran ini. Oh, boleh banget. Berarti mulai dari sekarang kalian bisa cek-cek apa aja yang bisa kalian ikutin. Kalau misalnya mau tahu, Kak, sertifikat apa aja ya yang akan dipakai di SNMPTN, itu terakhir dia harus level provinsi. Jadi kalian kalau mau pakai sertifikat yang lombanya level provinsi. Kan kalau level provinsi sekarang nggak yang usuk-usuk level provinsi karena dia harus mulainya dari bawah dulu. Dari kabupaten, enggak dari kecamatan enggak sih? Dari sekolah ya, sekolah, kabupaten, terus provinsi. Nah kalau ada provinsi berarti udah pernah dapat jadi finalis aja deh. Nggak harus menang juara satu, tapi jadi finalis tuh bisa dipakai sertifikatnya. Jadi kalian udah mulai start tuh dari sekarang. Lombanya apa, Kak? Lomba apa yang kalian rasa kalian paling bisa ikut? Paling bisa akan maksimal di sana, menang. Poinnya menang karena apa ya? Itu yang mau dipakai gitu kan. Kalaupun nggak menang ya berarti dapat pengalamannya. Tapi kalau mau pakai sertifikatnya biasanya minimal jadi finalis di tingkat provinsi. Oke. Nah, terus ini apa nih? Mau tanya deh Kak, sertif nasional yang juara 14 tapi kasih kriteria yang medali emas di online itu masih bisa dimasukin SNM nggak? Juara 14 tapi masih kriteria yang medali emas. Dapat medali emas maksudnya atau gimana? Oke. Berarti nanti yang dipakai sertifikat medali emasnya. Jadi dia nggak lihat juaranya, tapi sertifikat medali emasnya. Bisa medali emas tuh dibarengin sertifikat bukan? Nanti bisa pakai itu. Alhamdulillah. Oke. Next. Boleh ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanya, mau nanya juga Kak, buat SNM kalau lewat Olimpiade. Nah, tapi cabang olimnya itu kayak kurang dipakai di tujuan jurusan kuliah. Bisa nggak? Apa cabang olimnya? Jadi ada 2 cabang olim yang walaupun kalian kayaknya nggak nyambung nih sama pilihan jurusan kalian itu tetap bisa dipakai. Apa tuh? Olimpiade olahraga sama kalau ada lomba kesenian. Itu bisa dipakai mau masuk ke jurusan apapun. Ya kalau mau masuk ke jurusan yang serumpun lebih akan terpakai, tapi kalau enggak pun masih bisa dipakai. Oke. Contoh nih, ada yang dia masuk ITB karena dia menang lomba renang tingkat internasional. Itu ada. Maaf Kak, kalau mau cari info soal program exchange itu di mana ya? Exchange itu biasanya dia nggak terlalu open gitu sih, tapi ada beberapa akun di Instagram nanti boleh cek aja program exchange sekolah. Biasa dia ada kerja sama sekolah, ada juga yang enggak. Ntar kalau misalnya kakak nemu yang recommended banget, nanti kakak boleh share ya. Oke. Saya sering ke lomba kesenian tapi pengennya saintek, iya boleh nggak apa pakai aja nanti itu. Kalau misalnya kayak psikologi gitu kan lebih ke biologi sama Inggris. Nah, tapi cabang olim itu Indonesia. Bisa nggak Kak? Bisa. Bahasa kan? Kalau bahasa itu dia bisa. Oke, Kakak sambil next ya. Kalian kalau sambil ada yang mau ditanya. Terus pada saat kalian udah nentuin goal tadi, kan tadi ada katanya kenapa? Kenapa harus ke sana? Kenapa harus itu goalsnya? Kenapa harus SNMPTN? Kenapa harus itu deh? Pokoknya kalau kalian dapat big why-nya, kenapa sih gitu? Kalian akan tetap jalan walaupun tertatih-tatih. Walaupun badai menghadang, kalian akan tetap perjuangin itu. Karena itu yang Kakak dan orang banyak rasakan. Jadi waktu Kakak masuk psikologi itu rasanya berat banget. Pokoknya kalau mau jalan tuh udah terseok-seok deh. Karena Kakak awalnya IPA, Kakak analisis dan banget dah gitu. Pas baru masuk itu banyak banget materi yang harus dihafal. Kaget dianya. Dan rasanya mau nangis kalau belajar tuh. Tapi karena dari awal dapat kenapanya gitu kan, big why-nya itu Kakak dapat kenapa sih harus masuk psikologi, akhirnya bertahan. Walaupun belajarnya berat. Akhirnya bertahan terus ngejar terus ayo dong bisa ayo gitu. Dan akhirnya Kakak dapetin tuh gimana caranya belajar supaya tetap enjoy pasti. Terus yang kedua
kalau misalnya ada yang harus diingat, gimana sih cara ingatnya supaya tidak lupa kayak gitu. Itu ada caranya. Dan kita pelajari di psikologi kognitif. Oke, kebutuhan, tujuan, dan nilai yang dianut. Ini bisa jadi beberapa alasan yang kalian jadikan jawaban kenapa. Kenapa? Karena saya butuh, Kak. Kenapa kamu belajar? Karena saya butuh, Kak. Saya butuh sama belajar. Kenapa kamu maunya SNMPTN? Saya butuh SNMPTN, Kak. Karena kalau misalnya saya sudah selesai di SNMPTN, berarti saya nggak perlu ngejar SBMPTN lagi atau apa deh ya. Saya butuh, Kak, karena apa? Atau tujuannya. Kenapa? Karena SNMPTN itu prestis, Kak. Dia merasa, ya siapa sih, Kak, yang nggak mau diundang sama universitas gitu. Diundang loh. Nah, jadi kalian dapetin kenapanya itu harus benar-benar ngakar banget. Sampai kalian tahu, kalaupun kalian diterjang badai sekalipun, kalian akan tetap perjuangin itu. Tuh, karena nanti kelas 11 tuh cobaannya masih cobaan zona nyaman. Nanti kelas 12 tuh cobaannya macam-macam lagi. Oke. Ya nih, karena butuh, mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri. Atau aktualisasi diri itu kalian ngerasa diri kalian bermakna untuk diri sendiri dan untuk orang lain, itu aktualisasi diri. Oke. Apakah orang yang sudah bisa aktualisasi diri itu harus orang yang pinter banget, kaya banget? Enggak. Dia kalau secara materi tidak terlalu kaya secara apa ya, standar nasional pun, tapi dia ngerasa apa yang dia punya tuh bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatin orang lain. Nah, itu dia udah sampai ke aktualisasi diri dan dapat tuh why-nya. Oke. Aku pilih jurusan ini contoh ya nanti. Aku pilih IPA nih sekarang karena aku bisa aktualisasi diriku di sini. Karena aku bisa menjawab kebutuhanku di sini dan seterusnya. Kenapa? Karena tujuan yang sedang menunggu, ini Kak, ini ada tujuan lagi nungguin aku nih. Kenapa? Aku mau jadi dokter. Oke, mau jadi dokter dan posisi dokter ini lagi nungguin aku nih Kak. Aku akan lungsurin di apa sih, warisin rumah sakit misalnya. Kalau aku nggak jadi dokter Kak, siapa yang mau handle rumah sakit? Bisa aja kan? Nah, coba deh apa deh? Oke. Kak, saya mau tanya, gimana caranya bisa menentukan fakultas yang akan dipilih karena saya masih suka bingung. Nanti kita ada sesinya sendiri nggak apa-apa ya, Sandrina? Nanti Kakak share di situ. Kak, saya tertarik masuk jurusan seni rupa, tapi saya memiliki potensi di sana, tapi orang tua saya menyarankan jangan masuk ke dalam karir tersebut karena adik saya juga minat di sana. Apa sebaiknya yang saya lakukan? Oke. Pertama, kalau misalnya ngerasa seni rupa itu adalah dan kamu dapat BQI-nya ya, kenapa ya harus seni rupa? Karena itu memang passion banget Kak di situ. Aku udah tahu jalur karirnya akan seperti apa, terus aku akan bisa improve diriku, aku akan ngerasa apa yang aku punya akan sangat dapat digunakan di jurusan itu. Makanya aku mau pilih itu. Udah dapat nih gambaran bahkan sampai 10 tahun ke depan kalau udah lulusan seni rupa, dia udah dapat nih jalurnya gitu. Ini bisa diperjuangin. Tinggal diceritain aja runut ke orang tua. Tapi kalau misalnya, kenapa nih seni rupa? Karena saya suka, ada beberapa sih. Karena saya suka gambar, Kak. Terus saya nggak suka matematika, saya nggak suka. Jadi dia pengen kabur dari yang dia nggak suka, masuk ke sesuatu yang dia sebenarnya nggak suka juga, cuman masih bisa deh disukain gitu. Nah, ini yang Kakak sarankan jangan dilakukan. Tapi kalau ngerasa, oh, aku udah dapet Kak jalannya mau gimana, ini benar-benar aku pengen, nanti ke orang tua tuh tinggal diceritain pelan-pelan. Kenapa ya gitu. Pelan-pelan sampai kalian kasih unjuk nih kalau misalnya mau proposalan bisnis. Saya jauh banget. Kalian nunjuk ini nih benefitnya nih, kalau aku pilih jurusan ini, nanti aku akan dapat A, B, C, D, E, F, G yang impact-nya pasti akan ke orang tua juga. Pertama banget pada saat kita mau pilih sesuatu, kita mau menuju goals-nya kita itu, yang kita mau untungin itu adalah diri kita. Orang lain itu dapat bonus saja. Tahukah kamu di mana kegagalan itu bermulai? Kegagalan itu akan dimulai pada saat kita tidak merencanakan apa-apa. Jadi banyaknya ya, dia nggak punya rencana sampai oh ini ada link presensi boleh diisi ya. Jadi dia nggak merencanakan apapun atau merencanakan sesuatu yang dari awal dia udah bilang nih bakalan gagal nih. Kakak juga nggak ngerti deh kenapa ada orang yang merencanakan
Tapi dia di awal udah bilang nih bakalan gagal, kalau udah ngerasa oh nih bakalan gagal jangan dipaksain, cari rencana yang lain gitu kan. Jadi kalau kita gagal merencanakan, maka itu kita sudah merencanakan kegagalan. Ini kalau kata Benjamin Franklin ya. Maksudnya dari sini tuh kalau kita udah nggak bisa nih ngerencanain besok aja deh, besok mau ngapain ya? Dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Bukan detail per jamnya, tapi mau ngapain secara garis besar. Oke, besok aku mau sekolah ya, sekolah. Besok nggak, besok libur ya, Sabtu. Oke, besok aku nggak ada sekolahan, besok aku mau kunjungan komunitas misalnya. Di kunjungan komunitas tuh mau ngapain? Kunjungan komunitas, aku mau improve diri. Kemarin kita ada acara baksos misalnya gitu. Oke, acara baksos ini mau diselenggarakan untuk apa? Untuk meningkatkan engagement atau belonging antara sesama tim komunitas. Ini tercapai kalau misalnya aku startnya nggak telat nih. Karena kalau telat bisa jadi acara-acaranya akan ngaret. Aku pulangnya akan kemalaman, bisa jadi gitu. Oke, sedangkan malamnya lagi ditungguin misalnya sama orang tua di rumah karena malam minggu misal mau ada acara bareng orang tua bisa jadi kan. Akhirnya kita startnya beneran telat nih. Harusnya jam 8 kita berangkat jam 10 sampai sana jam 11. Baru mulai acara jam 12 atau habis zuhur gitu ya. Akhirnya acaranya telat sampai akhir maghrib. Udah ditungguin sama orang tua, akhirnya nggak enak. Nah, pada saat kita tidak merencanakan apapun, tiba-tiba gitu. Ada orang yang bisa mulai, besok ini ya, oke. Tapi nggak bisa selalu tiba-tiba. Tidak semua yang mendadak itu seenak tahu bulat gitu loh. Jadi jangan suka dadakan-dadakan mulu. Kalian kalau mendadaknya untuk kita aja, kita masih bisa menyesuaikan. Tiba-tiba mendadak nih aku baru ingat. Kita sesuaikan tanpa ada campur tangan orang lain, kita bisa jalan langsung. Tapi kalau udah bareng-bareng sama orang lain, kitanya mendadak atau merekanya mendadak, itu susah match-nya. Oke, kebayang nggak? Kalian mau kerja kelompok, besok kita kerja kelompok ya, tiba-tiba gitu. Besok kita kerja kelompok ya, sedangkan teman lain udah punya target, udah punya janjian yang lain. Terus kita bilang, gimana sih kamu kan kita kerja kelompok, gimana sih? Akhirnya berantakan deh kerja kelompoknya. Nah jadi silakan rencanakan seenggak-enggaknya kalian punya target garis besar tadi, spesifiknya apa, gimana caranya, dan kenapa. Oke. Dalam waktu dekat tuh rencana bukan besok aja. Waktu dekat tuh biasa kalau di Kakak kasih saran ya, ini 6 bulan. Oke, nanti kalian cacah tuh sebulan-sebulannya ngapain. Nanti jangka panjangnya tuh biasa setahun, 3 tahun, jauh ya 3 tahun. Atau nanti sampai lulus SMA maunya ngapain, gitu. Oke, jadi mulai dari akhirnya dulu. Akhirnya mau kemana, nanti kalian tarik ke belakang. Akhirnya mau apa? Aku mau jadi dokter, Kak. Atau tadi aku mau SNMPTN, Kak. Akhir kan, SNMPTN-nya tuh nanti di Februari 2024 gitu kan. Kalian tarik tuh dari Februari 2024 ke belakang sampai hari ini. Kalian harus ngapain? Tarik, oke. Itu semester 5, berarti sebelumnya ada semester 4. Semester 4-nya ngapain? Ada apa aja? Semester 3 sekarang yang lagi kalian jalanin ada apa aja? Ada mata pelajaran yang tiba-tiba makin susah, Kak. Nah, gimana caranya? Apa strateginya untuk ngelewatin itu? Jadi dari tujuan akhir itu kalian akan narik, berapa lama waktu yang aku punya? Oh, aku punya waktunya 3 semester. Dalam 3 semester ini apa aja yang harus dilakukan? Oke, jadi rencanakan dari sana. Kalian akan jalan menuju ke tujuan itu. Kalau misalnya tujuannya nggak ada, kalian jalan aja. Oke, tiba-tiba ternyata bukan itu tujuan yang kalian tuju. Bukan SNMPTN-nya, bisa jadi tujuan yang lain. Akhirnya nggak nyampe kan ke SNMPTN-nya. Gitu. Harus kemana, seberapa jauh jaraknya, seberapa besar usaha yang kalian butuhkan, dan seberapa lama waktu yang kalian punya. Oke, ini tadi ya, SMART. Dan ini yang Kakak sarankan. Kenapa? Karena ada value yang harus dijaga. Kalau kalian alasannya internal, dari diri kalian sendiri, itu akan lebih lama lekatnya daripada alasannya harus karena orang lain. Kenapa mau masuk jurusan kedokteran? Karena orang tua saya pengen, Kak. Terus kamu pengen nggak? Nggak pengen, Kak. Itu bakalan nggak enak jalannya. Pernah nggak ngejalanin sesuatu sesuai sama keinginan orang lain? Boleh balas di kolom chat.
Pernah nggak ngejalanin sesuatu tapi itu maunya orang lain? Pernah. Enak nggak? Gitu. Oke, jangan sebut namaku, Kak. Oke. Aku mau tanya, kalau kuliah itu kan lebih baik sesuai keinginan atau kesukaan diri sendiri ya? Kalau Kakak sih bilangnya sesuai dengan keinginan atau kesukaan diri sendiri. Keinginan sama kesukaan diri sendiri, berarti ini diartikan berbeda ya? Nah, buat Kakak soalnya sama nih, keinginan atau kesukaan diri sendiri. Buat Kakak artinya sama, nanti boleh di-define bedanya gimana. Sebenarnya aku suka belajar bahasa ini sebenarnya aku suka belajar bahasa Korea. Walaupun katanya susah tapi aku masih belajar. Oke, aku bilang ke orang tua masuk ke sastra Korea, tapi dibilang mamaku masuk IT aja. Aku sih insya Allah bisa, tapi aku orangnya pelupa, takut salah codingnya. Mesti inget banget dan teliti. Menurut Kakak gimana? Ini Kakak akan, luruskan dulu isu-isunya. Pertama, apakah kalau misalnya, kita mau bisa coding, kita harus ingat semua codingannya? Oh tidak, semua yang meng-coding itu, dia nanti punya directory mau cari codingannya di mana. Kakak punya adik kayak, di bidang IT tuh kayak gitu, dia nggak hafal tuh codingan-codingan itu. Dia akan cari, ini mau buat ini, codingannya yang kayak gimana ya, terus dia buat lagi, oke. Teliti ya, tapi teliti ini bisa dilatih. Bahkan mau di jurusan apapun teliti ini penting. Oke, terus, tadi bahasa Koreanya memang karena suka hobi atau akan menjadikan itu bidang karir? Kalau suka dan hobi, itu tetap bisa dijalankan kok. Kamu ahli IT yang bisa bahasa Korea, why not, ya kan? Nanti punya karir di Korea jadi ahli IT kan keren, iya nggak sih? Dan itu mungkin banget loh akan ada kerjasamanya ke sana. Jadi kamu punya dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu kalau bisa dapat dua-duanya? Jadi belajar kok bahasa Koreanya nggak harus di sastra Korea. Belajar bahasa Koreanya bisa di kursus, bisa di tempat lain. Kalau nggak mau dijadiin bidang karir ya, terus nanti IT-nya kamu belajarin jadi bidang karir, kamu punya karir di sana, tapi punya skill bahasa Korea juga, oh keren banget loh itu. Oke, jadi kalau misalnya Kak harus pilih yang mana? Kakak bilang kalau kamu bisa maksimalin dua-duanya, kenapa enggak? Oke. Oh ini tadi pas Kakak tanya, sering nggak ngejalanin sesuatu karena keinginan orang lain? Sering dan nggak enak ya? Iya bukan? Nggak enak kan? Makanya jalanin sesuai sama yang kita inginkan. Kak, apakah kedokteran itu sesulit yang orang katakan? Kakak nggak ada di kedokteran, masalahnya itu. Jadi Kakak nggak bisa cerita secara detail, apakah ada di atau belajar jurusan di jurusan kedokteran itu susah atau enggak. Tapi gini, sebenarnya yang, kalau dari cerita teman-teman Kakak ya, yang buat sulit itu adalah beban mental karena dia akan berhadapan dengan nyawa orang lain. Kalau dia salah sedikit aja, makanya kalau di kedokteran itu error-nya cuma boleh 0,001 atau 1/1000. Jadi cuma bisa 1/1000 kesalahan. Karena kalau dia salah, orangnya meninggal. Itu yang berat. Jadi sebenarnya materinya bisa jadi di materi perkuliahan lain itu lebih banyak daripada di sini, daripada di kedokteran. Tapi mereka harus benar-benar pastikan apa yang mereka pelajari dan apa yang nanti mereka praktekkan itu nggak salah. Karena kalau salah itu bahaya, sebenarnya itu. Oke. Tapi oke, ini Kakak lanjut nih. Tapi saya berusaha meyakinkan tadi cerita yang ini ya, cerita yang seni rupa. Tapi saya berusaha meyakinkan kepada diri sendiri untuk menjalaninya karena setiap apa aja yang dilakukan pasti ada hikmahnya. Wih, keren. Oke. Kak, kalau orang tua bilang masuk ke arsitek, tapi aku sama sekali nggak ngerti tentang arsitek. Aku juga masuk jurusan IPA karena terpaksa. Karena mereka tahu aku masih bingung buat masa depanku. Berarti ini masih ada waktu, kamu clear-in dulu maunya kemana, nah nanti diskusi sama orang tua maunya kemana. Kalau tetap misalnya mentok-mentoknya di arsitek, kamu pelajari arsitek tuh akan belajar apa, terus menyenangkan apa belajar di sana gitu kan, akan dapat ruang lingkup yang kayak gimana. Bisa jadi kamu jatuh cinta di jurusan arsitek, itu pada saat orang-orang udah mengenalkan kamu, kan kita nggak kenal makanya bilang nggak suka kan. Bisa jadi setelah kenal baru kita, "Wah aku suka banget nih jurusan ini," gitu. Oke, jadi ada 2 itu.
Oh, sorry. Terus Kak mau untuk yang mau ambil top PTN, ada persyaratan khusus nggak ya? Misalnya sekolahnya minimal harus top 1000 LTMPT. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk SNMPTN kamu pertama, oh ini nanti Kakak jelaskan lebih rinci lagi tapi Kakak spill dikit deh ya di sini. Pokoknya eligible satu, yang kedua pernah punya alumni di sana. Oke. Oke. Kak mau nanya jurusan yang ada hubungannya dengan gambar tapi bukan seni rupa. Arsitektur ada, DKV ada, animasi ada. Apalagi ya? Tuh. Fotografi enggak, tapi dia ya gambar tapi gambar digital. Biasa kalau yang IPA tuh paling dekatnya ke arsitek atau teknik sipil. Oke, Kakak lanjut nih. Oh, ini ada kasus. Nanti boleh balas di kolom chat ya. Oke, oh ini cerita nih. Di era pandemi, penghasilan warga jadi berkurang. Padahal kebutuhan hidup tetap seperti sebelumnya atau mungkin bertambah. Jo adalah siswa SMA yang saat ini aktif mengikuti pembelajaran online. Konsumsi kuotanya ya. Konsumsi kuotanya biasanya 25.000 per bulan menjadi 75.000. Oh, naik nih 3 kali lipat. Sedangkan uang saku udah nggak pernah ia dapatkan lagi. Ini kalian jadi flashback kayak masa-masa pandemi kemarin ya. Nggak pernah dapat lagi dari orang tuanya yang juga mengalami dampak dari pandemi. Tapi karena Jo yakin bahwa belajar adalah hal yang penting, jadi dia dapat nih why-nya. Penting nih, dan dia juga ingin lulus ke seleksi PTN tahun depan. Dia dapat why-nya 2. Pertama, dia tahu belajar itu penting. Yang kedua, dia punya goals yang harus dia tuju. Maka ia memutuskan untuk mengerjakan project freelance. Dia dapat ini action plan-nya. Gimana caranya supaya dia nggak kehabisan. Dia dapat masalahnya nih. Masalahku bukan nggak bisa belajar nggak ngerti, tapi ini nih terkendala kuota nih. Akhirnya dia dapetin solusinya, aku ngerjain project freelance aja sebagai desainer grafis di salah satu studio temannya. Di sela kesibukannya, Jo mengerjakan ordenan desain untuk mendapatkan penghasilan sembari mengasah kemampuannya. Dia dapat 2. Pertama, dia dapat penghasilan, kedua dia dapat kemampuannya. Ini yang kadang kita suka lupa. Kadang kita ngerasa, misal contoh ya, Kak, banyak banget PR, ngerjain PR aja aku nggak belajar. Ngerjain PR itu kan kamu belajar gitu. Kak, aku sibuk banget organisasi, aku nggak belajar apa-apa lah. Di organisasi itu kamu kan juga belajar. Belajar apa? Belajar manage waktu. Belajar apa lagi? Belajar komunikasi sama orang. Belajar untuk public speaking mungkin. Atau belajar yang lainnya. Yang mungkin di materi-materi pelajaran secara instan teori itu kalian nggak dapat, tapi dapatnya waktu di lapangan. Bisa jadi kan? Nah, jadi jangan dipisahin semua proses yang kalian jalanin. Jadikan itu proses belajar. Harus dapat apa sih dari, bahkan even dari obrolan yang kocak sekalipun, kalian dapat tuh apa nih yang aku dapetin dari obrolan ini. Pelajaran apa ya? Oh, oke. Pelajaran yang aku dapetin adalah kamu bisa aja ngelucu asalkan frekuensinya sama gitu. Jadi nyambung. Itu juga pelajaran loh. Besok dia ngobrol sama orang, dia cek ini aku frekuensinya sama nggak ya sama orang ini. Kalau ketinggian berarti dia turunin, kalau kerendahan dia naikin. Gimana caranya? Dia cari kosakata yang cocok sama orang-orang itu. Bisa aja loh. Nah jadi, oke, jadi disesuaiin di sana. Oke, ini ada kakak baca lagi. Kak mau tanya. Oke. Kak mau tanya, saya punya bakat di bidang kalkulasi, mau masuk STTD jurusan lokomotif perkereta apian. Tapi saya minus ya. Orang tua mau saya masuk teknik atau farmasi, gimana ya Kak? Kalau minus nih masih ada beberapa jurusan yang masih memperbolehkan. Nanti boleh cek syarat kesehatannya ya. Jadi buka, misalnya contoh nih, buka di universitas tertentu jurusan ini, terus syarat kesehatannya ada nggak? Kalau misalnya ada berarti boleh dicek ada kendala atau enggak. Kalau nggak ada berarti bisa didaftarin. Kak, mau tanya deh, kan ada alumni sekolah saya nih, daftar Unpad, SNM Ilmu Komunikasi, ditolak. Ini pasti dia ngetiknya sambil, ih ditolak Kak, gitu, ya enggak? Tapi ternyata dia gap year. Walah, terus malah daftar Unpad lagi, dia Kak di jalur mandiri. Nah, dapat jurusan manajemen. Nah, kalau saya mau daftar fakultas
Gigi Unpad, ini bisa nggak sih, Kak? Bisa. Tapi sekolah saya udah ke blacklist, nggak sih kalau yang kayak gini. Jadi yang kalau sekarang tuh yang di blacklist siswanya. Jadi sekolahnya tuh nggak di blacklist, tapi mungkin dikurangin kuotanya, tapi nggak di blacklist. Tapi saya organisasi terkaget-kaget, Kak, bisa rank 1, padahal nilai masih B aja. Tapi di OSIS serem pembahasannya, kalau nggak satu frekuensi saya sering kabur dari pembicaraan. Ya nanti kalau nggak satu frekuensi malah ini lagi, beda lagi tujuannya. Nah itu, jadi dari ilustrasi ini yang mau Kakak bilang adalah, pada saat kalian udah dapet why kenapanya gitu kan, kenapa sih aku harus memperjuangkan ini gitu kan, kenapa sih aku harus ini, dia ngerjain nih, kenapa sih aku harus ngikutin project freelance ini? Oh karena dia dapet nih tujuannya adalah dia mau ngumpulin dana. Kenapa dia ngumpulin dana? Karena dia mau belajar, karena dia ngerasa belajar tuh penting gitu. Kenapa harus ngumpulin dana? Karena ini tadi dia butuh dana untuk kuota, padahal pokoknya nggak cukup gitu, nggak ada uang saku lagi. Nah, terus apa lagi? Dia ngerasa, "Ah, sayang banget dong kalau gue cuma nyari uang doang." Dia asah kemampuannya, dia dapat dua-duanya. Keren kan? Nah, jadi kalau kalian udah punya frame berpikir yang kayak gitu, dalam satu kegiatan aja kalian akan dapat banyak banget benefit. Oke? Is everything clear? Oke. Jadi silahkan kalau ada yang masih mau bertanya, Kakak punya waktu berapa? 3 menit lagi ya. Jadi pertama, untuk rekap hari ini adalah, coba nih, ada berbagai jalur masuk PTN atau ada beberapa goals terdekat yang bisa kalian usahakan. Goals terdekat untuk masuk PTN bisa didapat tadi dari beberapa jalur. Yang kalau kalian pilih jalur tertentu, pasti kalian bisa tarik ke belakang, kira-kira hari ini mau ngapain? Gitu ya. SNMPTN berarti hari ini aku harus ngumpulin ilmu dan nilai gitu ya, nilai untuk dapat nilai semester ini berapa, semester besok berapa, semester besoknya lagi berapa. Oke, temukan big why-nya. Kenapa? Kenapa harus ke sana? Oke. Nanti untuk jurusan-jurusan kita punya sesi sendiri ya. Terus milikilah tujuan yang SMART. Jadi ada ukurannya. Kalau kalian udah buat tujuan untuk semester ini, kalian bisa ukur nanti di akhir semester tercapai nggak ya? Oke, tercapai nggak ya? Gitu. Oke. Nah ini dia quotes of the day. Kakak nanti sambil bacain ini. Oh sambil ada yang nanya juga. Tunggu kakak Kakak jawab dulu pertanyaannya. Maaf Kak, ada recommended yang suka ngasih info lomba-lomba yang aktif enggak? Makasih Kak. Oh ada, tunggu ya coba cek di, biasanya Kakak cek di sini tapi ini Instagram. Info beasiswa nanti boleh cek di situ. Terus Kak saya ragu mau masuk kedokteran, tapi kalau nggak kedokteran, saya nggak tahu mau masuk mana lagi. Membagongkan memang. Nah udah, kamu target, kamu kejar aja kedokteran, nanti kamu masuk mana lagi kalau nggak masuk kedokteran, kejar dulu, kejar dulu aja, oke. Dulu Kakak punya anggapan gini, kalau kita punya target tinggi banget, ya paling kalau jatuh juga nggak langsung ke tanah. Jadi Kakak dulu kalau buat target tuh udah tinggi banget. Jadi kalau jatuh ya paling jatuh di mana deh, masih nyangkut gitu. Karena tadi, dia mikirnya gini, Kakak nih, kenapa Kakak masuk psikologi? Karena ada BKW yang mau Kakak tuju. Kalau nggak Kakak masuk psikologi, Kakak mau masuk mana lagi gitu. Karena waktu itu, yang bisa mengeluarkan diagnosa untuk sakit mental, kalau psikiater kan dia dari kedokteran, terus dia spesialis, terus nanti dia ngasihnya obat kan. Ini kalau yang dia ngasihnya konseling tanpa obat, nah itu cuma psikolog doang. Nah kalau yang lain tuh nggak bisa negakin diagnosa. Nah, makanya tuh, aku mau masuk mana lagi, aku mau masuk psikologi, aku pokoknya mau masuk ini. Nah, kamu juga harus kayak gitu, kamu kejar sampai dapet. Oke, masih ada 3 semester lagi, masih ada 4 semester lagi. Kak, jurusan kuliah yang aku ingin itu Soshum, sedangkan aku ada di IPA. Bagusnya aku tetap di kelas IPA, berharap dapat SNMPTN sambil belajar buat UTBK Soshum, atau pindah kelas jurusan aja biar fokus belajar Soshum. Dapetin dulu kenapanya, kenapa harus di Soshum itu, kenapa jurusan itu. Kalau misalnya udah dapet kenapanya dan kamu, oke, oh dia pengen FSRD. Oke, kalau misalnya ngerasa, oke aku mau FSRD Kak, atau di jurusan seni rupa tadi ya, seni rupa dan desain. Kadang ngerasa emang itu Kak, fokusnya di sana.
aku mau pindah, ya udah silahkan fokus. Kalau ngerasa ini journey-nya udah jelas banget sampai selesai nanti kuliah bahkan, kamu pindah aja ke IPS. Kalau saran Kakak ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau ngejar tuh keluarin aja semua energinya untuk ngejar itu. Tapi kalau setengah-setengah nanti dapetnya setengah-setengah juga, gitu. Kak, mau minta saran? Oke, jangan sebut nama. Jadi orang tua saya itu nyaranin buat ke jurusan pertanian. Tapi saya mau jadi ahli gizi, Kak. Oke. Jurusan pertanian tapi mau ke ahli gizi. Cobain aja dua-duanya. Pilihan satu gizi, pilihan keduanya pertanian. Itu paling singkatnya. Pilihan paling panjangnya kamu diskusi dulu. Kenapa harus gizi? Nanti di pertanian itu dia juga ada yang ngurusin tentang gizi-gizi ini sih. Walaupun nanti ujungnya bukan ahli gizi, tapi gizi di situnya juga ada. Gitu. Jadi kalau kakak saranin adalah, minta saran nih kan. Kalau kakak saranin simpelnya adalah pilihan satu gizi, pilihan dua pertanian. Simple. Kalau yang lebih pengennya gizi doang Kak. Nah diskusi dulu tadi, dapetin dulu kenapanya, jelasin ke orang tua karena apa. Terus kamu udah kasih tahu nih jalannya akan seperti ini nih Pak, Ma. Aku akan dapetnya seperti ini. Kira-kira gimana? Gitu. Ini udah jelas banget nih targetnya gitu. Ini perjalanannya sudah sangat jelas. Bisa tidak di ACC gitu, didukung kan kayak gitu. Oke, oh ini ada notif dari Kakak host. Jangan lupa isi absennya ya. Kakak host boleh dikirimin lagi Kak link absennya. Thank you. Kak mohon maaf mau bertanya. Ini ada yang raise hand, boleh kalau mau on voice. Kak mau mohon maaf mau bertanya. Menurut Kakak lebih baik masuk jurusan kedokteran atau jurusan teknik untuk pekerjaan di masa yang akan datang? Kalau untuk pekerjaan, ini terlepas dari passion ya berarti. Kalau untuk pekerjaan, dua-duanya akan punya tantangan masing-masing. Kalau ada yang bilang, jadi ini ada yang bilang, selama ada manusia, maka jurusan kesehatan itu akan sangat banyak kebutuhan tenaga kerjanya. Oke. Dan selama ada pembangunan, selama ada manusia ada pembangunan kan, walaupun nggak selalu ya. Selama ada pembangunan, jurusan teknik juga akan selalu ada kebutuhannya. Bedanya nanti, kalau dokter tuh lapangannya ya di rumah sakit gitu kan. Dia mungkin nggak akan terlalu banyak turun ke lapangan pengabdian di luar. Kalaupun ada paling project. Kalaupun ada paling project setahun 2 tahun gitu pengabdian, baru nanti akan kemungkinan besar dia akan di rumah sakit field-nya. Kalau teknik dia akan benar-benar di lapangan. Jadi kalau mau ngerasain banget kerjaan teknik tuh dia pasti di lapangan. Oke. Nah, kamu lebih ngerasa nyaman mana pekerjaannya? Apakah tadi di ruangan ya kan, lab gitu atau di di rumah sakit gitu atau di lapangan terbuka? Kalau kebutuhannya sama-sama besar keduanya, gitu. Resiko kerjanya tadi kayak Kakak bilang, kalau resiko kerjanya dokter itu karena dia berhubungan sama nyawa manusia, salah sedikit aja bahaya. Kalau teknik itu kalau misalnya dia buat mesin, terus nggak mesin aja ya, kalau dia buat bangunan, salah perhitungan dikit aja bisa bahaya juga, bangunannya bisa runtuh kan. Gitu. Jadi resikonya sama, cuma nanti teknis kerjanya aja yang beda. Kalau misalnya ditanya, apakah dua-duanya prospek Kak di masa depan? Ya prospek. Boleh pilih salah satu. Oke. Nah jadi thank you untuk Energic Session hari ini. Kalau kalian udah buat goals yang tadi banyak banget itu dan ngerasa di semester terdekat, oh belum tercapai nih Kak, atau aku udah buat target buat besok, oh nggak tercapai, nggak masalah. Kalian boleh gagal dan boleh coba lagi. Kalian nggak masalah nih ya. Nggak masalah kalau gagal saat mencoba, yang jadi masalah adalah pada saat kalian nggak pernah gagal karena nggak pernah mencoba. Itu quotes buat hari ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di sesi Amis Recharge berikutnya. Semoga apa yang Kakak sampaikan hari ini bisa membakar semangat kalian yang tadi 2, bisa jadi 10 lah ya. Oke, sampai ketemu lagi.
bareng sama Karini di sesi Ambis Recharge berikutnya. Thank you buat hari ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.